Subhanahu. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, mudah-mudahan. Saya nggak bisa bayangin kalau kita sampai dihisab nggak bakal mampu, saudara. Satu hal saja kalau dihisab, mata aja kalau dihisab nggak bakal mampu kita, saudara. Tapi kita berharap dengan fadl, kedermawanan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saudara, pintu kita untuk bisa taubat, yuk mari kita introspeksi diri kita. Sebagai diri kita sendiri, apa kesalahan yang sudah kita perbuat, dosa-dosa kita yang lebih tahu, kita yang lebih faham, dan Allah nggak sedikit pun luput dari ilmunya Allah apa yang kita lakukan. Mari introspeksi diri kita. Sebagai orang tua, udah baikkah kita sebagai orang tua? Udah benarkah kita mendidik anak kita? Sudahkah kita berikan mereka pendidikan ilmu agama yang mengenalkan mereka kepada Allah, menjadi bekal dia buat dunia akhiratnya? Sebagai suami, sudahkah kita jadi suami yang baik, yang memenuhi hak-hak istrinya, urusan dunia atau urusan akhirat? Sebagai istri, sudahkah jadi istri yang baik sehingga bisa selamat nanti di hadapan Allah? Sebagai bos, sudah jadikah bos yang baik? Sebagai pedagang, sudah jadikah pedagang yang baik? Amanahkah kamu ketika berdagang, ketika menimbang? Sebagai pemimpin, sebagai pejabat, sudahkah jadi pejabat yang baik? Sudahkah kau bisa sejahterakan rakyatmu? Apakah ada orang-orang yang lapar karena kebijakanmu? Apakah ada orang-orang yang susah karena kebijakanmu? Apakah ada hak-hak yang kau rampas karena kebijakanmu? Introspeksi masing-masing, saudara, sebelum nanti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Introspeksi diri kita masing-masing, ya ikhwan. Maka siapa, kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang sering mengintrospeksi dirinya, maka dia akan ringan nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata si bin Athaillah, maka setelah kita introspeksi, kemudian kita tegur diri kita sendiri yang kita lebih tahu kesalahan kita dibanding orang lain, maka wastaghfirillah, minta ampun kepada Allah, watub ilaih, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib, kemudian ya, dari introspeksi, pintu ketaubatnya itu dari mana masuknya? Ketika kita introspeksi, nanti ini bisa menuju kepada taubat. Nah, pintu yang menghubungkan antara introspeksi dengan taubat ini apa? Nah, Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin menjelaskan, setidak-tidaknya kata Imam Al-Ghazali, ya, ketika kita muqaddimah, prolog supaya kita bisa masuk taubat, maka ada 3 kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, dzikru ghayati qubhi dzanab. Kita mengingat betapa jeleknya dosa yang kita lakukan. Tadi kan kita introspeksi, setelah kita absen tuh apa aja yang kita lakukan selama seharian. Oh, ternyata kita ngegibah. Betapa jeleknya gibah yang kamu lakukan. Kamu makan saudara kamu sendiri dagingnya. Betapa buruknya yang kamu lakukan itu. Oh, ternyata saya bohong tadi dengan lisan saya. Di situ ingat dzikru qabhi dzanab, kata Imam Ghazali. Sadar betapa jeleknya dosa yang kamu lakukan. Saya tadi berbohong, padahal Nabi ngomong, idza kadzdzabal 'abdu tanahha anhul malakan linatni ma kharaja min fi. Kata Rasulullah SAW, seorang hamba manakala berbohong, itu tanahha anhul malakan, malaikat langsung ngejauh. Malaikat yang kerjaannya nyatet nih, ngejauh posisinya. Bukan berarti ngejauh berhenti nyatet. Enak aja kalau begitu, ngebohong aja biar kagak dicatat sama malaikat nanti. Lah, malaikat ngejauh, saudara. Kenapa malaikat sampai ngejauh? Dalam riwayat lain disebutkan ngejauhnya luar biasa jauh sekali. Walaupun tetap nyatat malaikat tersebut. Kenapa? Linatni ma kharaja min fi, karena saking busuknya bau yang keluar dari mulut hamba ketika dia berbohong, saudara. Kalau kita sadar betapa jeleknya dosa yang kita lakukan, nggak bakal kita ngelakuin dosa. Kita makan riba, makan bunga bang, padahal dilarang oleh Allah makan riba. Allah tantang perang, yang nantang perang Rabbul Alamin. Ditantang perang manusia kadang kita ketakutan, tapi yang nantang perang Rabbul Alamin. Di Al-Quran Allah tantang perang mereka-mereka yang makan riba, mereka-mereka yang memerangi kekasihnya Allah. Man adali waliyan. Ada dua dosa yang
yang ganjarannya ditantang perang oleh Allah. Apa dua dosa tersebut? Pertama makan riba, yang kedua memusuhi kekasihnya Allah, memusuhi wali min auliillah. Man adali waliyan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, siapa yang mengganggu kekasihku, aku umumkan perang terhadapnya, saudara. Kadang kita nggak sadar, tetap dimakan itu bunga bank, saudara. Tetap dilakukan itu pinjaman-pinjaman yang pakai bunga. Tetap itu digibahi kekasihnya Allah, dzurriyyahnya Rasulullah. Para ulama yang mendedikasikan hidupnya buat Allah dan Rasulnya diomongi, dimusuhi, dijelek-jeleki dari belakang. Padahal Allah tantang perang. Tadzakkar qubha hadan dhanab. Ingat betapa jeleknya dosa tersebut ya ikhwan. Ketika kita sadar betapa jeleknya dosa, maka itu menjadi pintu kita buat taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kemudian langkah yang ketiga setelah kita introspeksi tadi, kemudian langkah yang pertama, mohon maaf, yang pertama tadi mengingat betapa buruk dan jeleknya dosa. Yang kedua adalah kata Imam Ghazali, dzikru syiddati uqubatillah, ingat betapa beratnya siksaan Allah. Setelah kita ingat betapa jeleknya dosa, yang kedua ingat betapa beratnya siksaan Allah. Dan yang ketiga ini nyambung, kata Imam Al-Ghazali, dzikru dha'fika wa qillatiha fi dzalik. Setelah kau ingat betapa beratnya siksaan Allah, ingat betapa lemahnya engkau ketika menghadapi siksaan Allah, saudara. Kalau kita udah introspeksi, ingat dosa kita, sadar betapa jeleknya dosa tersebut, kemudian sadar betapa mengerikannya siksaan Allah, kemudian yang ketiga kita sadar betapa lemahnya diri kita. Kita yang ketika kena api kita kesakitan, kita yang ketika kena pukulan kita kesakitan, kita yang ketika satu saraf saja bergeser kita nangis-nangis, saudara. Terus berani-beraninya kau menerjang maksiat Allah. Sudah siap kau dibakar di nerakanya Allah? Sudah siap kau dibakar di nerakanya Allah? Sudah siap kau menghadapi zabaniyah malaikat-malaikatnya Allah? Sudah siap kau menghadapi hisabnya Allah? Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Karenanya ya ikhwan, taubat